Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bismillahirrahmanirrahim ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, warga pengajian Banjarsari yang saya cintai, juga warga-warga yang lain yang mungkin memonitor acara kajian pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat materi, nikmat spiritual, dan nikmat-nikmat yang lain yang amat sangat banyak telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang dengan nikmat-nikmat tadi pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian, kajian online ini bangkit di Majelis Tabang Banjarsari. Saya membersamai Pak Kati Manajib, Pak Isantuari, Pak Misti, Pak Muklis, Ahmad Rafi, ini putranya Pak Ponto ya, selaku apa ini, operator muda. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya oleh warga pengajian Banjarsari. Ini juga sudah cukup lama kita tidak saling tatap muka. Ya, tentunya timbul rasa rindu, rasa kangen untuk kita ketemu dengan sesama warga Banjarsari. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kasus COVID-19 Corona segera berakhir. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita lewat udara membawa kebaikan bagi kita semua. Nah, tidak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya yang mulia, segenap umat Islam yang senantiasa melaksanakan ajaran agamanya secara bersih, akidahnya bersih dari syirik, ibadahnya bersih dari bid'ah. Semoga atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya hormati, juga ibu yang sempat mengikuti kajian ini. Nah, sebelum kami menyampaikan materi kajian, ini perlu saya sampaikan beberapa hal di luar tema kajian. Tadi siang ada pertemuan pengurus perwakilan pengurus cabang dengan pengurus pusat, namanya telekonferensi. Jadi tidak berkumpul tatap muka, tapi lewat telekonferensi. Nah, ini sedikit kami sampaikan bahwa mulai minggu depan itu sudah bisa diizinkan untuk melaksanakan pertemuan kelompok. Nah, ini sifatnya nanti bertahap. Nah, pertemuan kelompok cabang maupun kelompok khususi yang jumlahnya antara berapa 5 sampai
10 orang. Nah, ini angin segar. Monggo kita sambut dengan baik, kita tidak lanjuti dengan menggunakan protokol kesehatan, antara lain pakai masker, terus sabunan, wiji, jaga jarak. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya diundang ke rumah anggota kelompok, ya ngarep pintu tepai wijian sama lain sanitizer. Sama jaga jarak ya kira-kira berapa Pak Isa? 1 meter. 1 meter sampai 2 meter. Kalau ngomai cilik ya rambut yang jopo. Ya semaksimalnya. Jangan kelompok gabungan dulu, nanti nggak tahu itu dicurigai Pak RT. Kemudian juga pengurus cabang bisa mengadakan pertemuan 3 orang itu ketua, bendara, sekretaris bisa mengadakan pertemuan di cabang. Pengurus perwakilan juga bisa 5 orang. Jadi juga bisa diizinkan melaksanakan pertemuan di tempat yang nanti akan diumumkan di pertemuan-pertemuan yang lain, kelompok besar atau pertemuan warga khususi kota, pertemuan mungkin kalau di Mejasari ada pertemuan malam Selasa itu masih jalan nggak? Nah itu juga di-pending dulu karena banyak orang nanti. Kita memang perlu hati-hati di dalam mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu hati-hati itu tidak ada jelek. Supaya kita bisa terhindar dari tertular COVID-19. Ya walaupun kita yakin sungguhnya atau sebetulnya di antara kita itu ya orang-orang yang bersih tangannya, bersih badannya, juga tidak ada yang datang dari luar kota. Tapi itu tetap diperlukan dalam rangka hati-hati. Dan juga sekaligus saya sampaikan di sini pada bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah men-share di grup-grup yang ada di perwakilan kota menggaungkan untuk bisa belanja ke warung warga. Kebutuhan kita belanja ke warung warga atau ke warung tetangga. Dihindari belanja-belanja ke mall terus ke Indomaret, apalagi yang ada. Ibu-ibu sok ke mall bosan ini. Mall harus uangnya harus banyak. Maka kalau bisa berbelanja ke bakul-bakul keliling, itu malah urus ini sayurannya masih baru. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa menghidupi, bisa menguatkan terutama warga pribumi, ekonomi lemah bisa berjalan. Terus dipesan ini bapak-bapak, para suami betul-betul dikawal istrinya. Harus belajar dipesan nggak boleh ditekoki. Belum tuku dari diri ya. Kalau tuku gula 2 kilo ada yang mall belanja ke warung tetangga. Jujur saya rasa di jaluk itu tinggalan itu seneng. Baik bagus itu saya buat di tinggalan itu negara umum. Hitungannya apa sih? Istilahnya berubah. Hitungannya berubah. Muka pagi panjang, muka pagi sehat, muka gandal segini. Saya loh. Dari itu nanti aku jagung bakule kondo. Saya telur data minyak. Telur ya pakai bulu ya mas. Ini kan namanya bagi. Jagungnya batine di bakule yo, rauket batine. 10.000 telur jadi siji kilo rasa teko, 10.000 telur.
Karena teko rasa diporok di piro. 10.000 untuk telu ya sudah tuku 20.000 kayak 6. Bomo 5.000 jaluk kayak siji ya apa-apa. Nggak ada di karo bagus. Nah ini kita supaya membiasakan hal yang seperti itu. Kesoke cilik dari kita ini sing nompo kuwi seneng. Belajar parkir barang liya nek yo mobil biasanya 2.000 apa. Belajar 5.000 ndak apa-apa. Gua Pak, terus tak jujur pun sampai kafir, wah tukangnya parkir senang sekali. 5.000. Biasanya kalau main-main gitu. Main bayar parkir 5.000 itu. Mesti motor 5.000 udah apa-apa, rasa jujur. Kalau kita tahu yang tugas parkirnya itu perlu kita beri lebih karena pelayanannya bagus. Harus mulai dijikone, helm di papane, itu kasih saja lebih. Bayar parkir di motor, jadi jauh, bayar 5.000, perlu betul jujur Pak. Seneng. Jadi ingatkan orang kok mergo parkirnya di situ terus inteni gara-gara di situ mangkel pun Pak Makpek mawon. Itu udah ada nilai sedekahnya apa kepak sekolah. Ini kita gaungkan mulai sekarang dan seterusnya belanja ke warung warga atau belanja ke warung tetangga yang muslim supaya kita bisa kuat ekonomi kita. Tidak cuma belanja kebutuhan harian yo apa saja. Pit motor rusak yo undang warga sing di bengkel. Kalau di Mendasari yo Mas Eko, terus panggil. Jadi panggil seneng ya datang terus. Berkali-kali itu manggil ya ngajak bujune terus disuruh. Ngajak bujune terus disuruh terus nanti diperbagi di rumah. Nah, nanti dikasih rekening yo rasa Eko, rasa apa? Rasa jelimet. Entah itu gowo, tidak usah. Itu kita percaya saja kepada warga. Misalnya ada apa? Kelebihannya ya tidak apa-apa. Kalau saya kali atas lah bayar 200. Kali atas 46 kayak 250. Dan jujul, nah itu bagus. Potong syukur ya neng mas. Gitu Pak. Dermawan, Solo itu supaya kita memberi jalan kepada sesama warga itu biar rezekinya lancar. Boleh kresek Pak Jono, nama boleh Pak, perlu diekspos ya. Boleh kerenjang ini Mas Gino, kerenjang tinggal sampah, tinggal apa sederhana. Namanya Pak Katiman itu ya betul apa Pak tanaman itu kalau masih punya lahan ditukoni biar kalau tetak ya netaknya anak itu ada warga kita namanya Pak Isanto Hari itu mantri dan dia juga sudah sarjana pengalaman dan netai hafal lah ada tanah jangan sampai menggogem itu kan Pak hari lo podo prosesnya podo di apa di apa Pak istilahnya apa sih di kita ini sama malah tadi lo yang dokem ini Santo Hari itu kepada dimiliki kurangnya untuk bintang kita ya Pak lagi sesama warga untuk kayak biasanya tarifnya atau seket kalau ngatus umum gak ada atus muka saya tinggal bilang saja lah Pak Isan ini kulo suwun rijolipun lah enak atau saya mungkin sendiri rasa bodoh bukannya juga ada hati jadi yang penting intinya itu menguatkan ekonomi warga kita mulai dari Banjarsari nanti sudah saya tahukan cabang-cabang yang ada di perwakilan kota, grup-grup WA, ada di perwakilan kota itu kalau beli apa-apa diutamakan ke tempat warga terlebih dulu. Supaya apa? Kita menjadi jalan rezeki, membukakan jalan untuk mendapatkan rezeki dari saudara-saudara kita.
Nah, kalau bisa begitu kan, artinya muter ini nih warga saja. Dengan juga kebutuhan yang lain. Mulai besok itu juga yang 9 sudah memulai untuk menggawe kandang pemeliharaan ya, hewan kurban sapi dari Bali. Nah, itu peringe terus ukuran bener tak kon golek ning warga nenek. Karena juga banyak itu terutama di Mas Harno nenek. Di anu dulu di Pak Harno itu juga warga kirim ke sana pring biasanya separi pring ke sana. Jadi Progo golek ke warga ada 4 orang, jadi 4 orang sama Pak Mario untuk menyiapkan itu kira-kira selama 2 hari nanti. Jadi kemudian tanggal 22 itu berangkat ke Bali ngambil sapi 90 ekor. Wah, ini sekali berangkat di gue 30. Mungkin nanti pas Mukson, biasanya Mukson sama Joko Kukuh, ini 2 orang lagi. Biasanya ada sisa Pak, ngapal di Bali, udah Pak Dino atau yang lain. Jelas kurang 2 orangnya. Nanti Pak Mukson yang mengelola. Dan kita sudah punya rekanan di sana, namanya Pak Tamrin Amanah orangnya. Kita terai ke sana untuk dicarikan sapi-sapi yang kriteria powelnya itu masuk 90 ekor sapi Bali. Itu dananya kurang lebih 1,2 miliar. Kemarin saya sudah nembung sama seorang warga itu bisa gue hitung ratus posisi. Ternyata warga itu ya orang itu saya punya dana Pak 700 juta bisa dipakai. Transfer saja Pak langsung nanti kalau punya soda bilang gitu. Gue tanpa perjanjian sama meternya kan boleh percaya sama warga. Nah, itu setelah rampung kita kasih namanya biaya modal. Biaya modal itu ya jenis dengan bunganya atau rentnya itu kita kasih. Jadi kurang sama dana perwakilan masih ada 400-an. Iya kurang lebih kurang 200-an ton. Mungkin warga Bojosari yang mendengarkan siaran ini energi nganggur nanti kalau ada saya agak bungke. Itu yang khusus untuk ke Bali. Karena nanti ke Bali sudah dapat 90 terus kita berhenti tidak mencari lagi ke Bali atau tapi lokal nanti lokal agak mendekati setelah kurang lebih 1 bulan atau setengah bulan baru kita cari. Nah, alhamdulillah nanti saya minta warga Bojosari Mbak Iksan nanti memandoi sing demben iso kurban diharapkan tahun ini kurban lagi. Ini karena tabangnya tidak masuk, yo piye carane menghubungi lewat telepon kalau masih ada catatannya, masih ada daftarnya, nanti dihubungi. Regane sepodo karo tahun demben. Iki gandeng bolo yo tak kandhani sisa regane podo. Ora bolo dikandhani kan wong teko. Ngenteni. Nah, ternyata bagus-bagus luar itu nunggu informasi harga dari M9 sing dinggo panduan. Terus apa Brobosi? Brobosi itu apa maksudnya? Perwakilan kota regane piro? Nek kita nek kata regane itu sudah itu apa istilahnya? Brobosi. Kota Bali itu ngisore, kata status. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang ketua Sabang ini regane piro? Lah kok datang ngene iki. Oh, perlu itu digrogosi di anu tendeke sore kacek 100. Jadi kalau kemarin itu 2 juta warga yang bakul-bakul anu itu 19. Nah, ngenteni. Misalnya kita gawe rego isolasi yo iso jane. Istilah itu terus jadi paten-patenan. Jadi kepentingan berarti ya udah baik. Udah Pak Yoyo juga tidak boleh seperti itu. Yo biar orang
di luar kita ya untuk kesempatan masih ada sepeleng gitu lah. Kalau kita bikin harga 2 juta, nanti 2 juta belum biaya sama fee, sabang ya kira-kira nomornya 19 gulae itulah 18 kan masih ada sepeleng. Nah, sing sapi 19 juta. Nah, monggo. Jadi sekarang kita yang siap, terutama warga Bandarsari. Nah, nanti pelaksanaannya masih seperti tahun yang lalu. Nah, di 4 titik terus akan ditambah, tapi belum tentukan di mana. Yang jelas mau ditambah titiknya di pusat 1 Makam Haji, pusat 2 Polokarton, pusat 3 Mesisik, pusat 4 kemarin itu di Balak. Nah, mungkin nanti ada pusat 5, pusat 6. Nanti jelas tidak dilaksanakan di tiap cabang. Jadi karena untuk pelaksanaan di cabang itu juga tidak sederhana yang kita pikirkan. Umpama ini cabang dan yang mampu ya kita. Boleh diwir, tenaga itu yang mampu. Tapi itu tadi ya istilahnya itoat kita kepada pimpinan pusat tidak tersidirai. Keinginan itu pun walaupun ada tapi harus ditekan supaya kita bisa nilai ketaatan kita itu terjaga. Terus pokoknya berikut kersane pimpinan pusat kita mengikuti. Kalau kita nanti pembeli kita setorin yang Makam Haji ya kita ke Makam Haji, tanggalnya piro ya kita mengikuti tanggal yang kita tentukan. Ya yang penting jangan sampai ngelokro, jangan sampai berkecil hati. Kesempatan masih ada, mungkin 2 bulan kurang sedikit, 1,5 bulan lebih. Tumpuk-lumpuk, anak yang izin di tabungan ya disiapkan tabungannya tinggal membeli itu tadi. Kalau tidak punya tabungan, tidak punya memang pendapatan yang bisa disisihkan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa, itu bukan wajib hukumnya, tapi sunnah yang dikuatkan. Nah, nanti sholat Idul Adha kalau masih kondisi seperti ini tidak diadakan seperti tahun-tahun yang lampau, artinya tidak diadakan sholat Idul Adha secara massal di Manan. Nah, nanti sholat Idul Adha-nya yang mengikuti saja nanti yang menyelenggarakan di masjid atau di mana. Tapi kurbannya tetap. Nanti MTA tidak melaksanakan, tidak mengadakan kegiatan sholat Idul Adha di lapangan parkir Manan, tetapi ibadah kurbannya tetap dilaksanakan. Itu ya ini orang tabang yang nyeletuk lah ibadah takbiran kok mulai wedhus ibadah hajinya ini tetap ada, cuma dari Indonesia itu tidak mengirim. Lalu di sana tetap diadakan juga penduduk Arab sekitar Mekah sekitar itu juga mengadakan. Cuma ini karena Arab Saudi belum memutuskan, Kementerian Agama mendahului orang budal. Oke, tahun ini karena persiapannya memang panjang dan tahapannya banyak. Yang mungkin tahun ini ada rencana mau haji, ya ini ditunda untuk dikatakan tahun depan 21. Jadwal 21 ya nanti pemberangkatannya mundur 22. Ini 22 mundur 23. Nah, semuanya harus kita terima dengan lapang dada. Wong wis diniati sudah ada niat saja, insyaallah kalau kita ikhlas, Allah sudah mencatat sebagai satu kebaikan, kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, gitu. Ini sekedar praisian informasi kan penting juga loh ini kita sampaikan kepada warga agar bisa antisipasi
kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka bagi saudara, bapak, ibu-ibu yang mau kelompok silahkan, terus agar dihimbau untuk belanja ke warung warga atau warung tetangga, kemudian belajar kelompok tadi sudah bisa dilaksanakan, kemudian kurban sudah bisa dimulai dari sekarang oleh lumpuk duite. Ya, karena masih ada waktu, saya akan menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Saya ngambil masih kisaran ayat-ayat yang berdekatan dengan puasa. Di dalam ayat itu ada disebutkan tentang orang yang bertanya kepada Muhammad tentang aku. Idza sa'alaka ibadi anni. Pak ini korib. Berarti dari katiman di surat Al-Baqarah ayatnya 286. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni korib. Ujibu da'watad da'i. Ketemu? Sudah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini ayat ya, dalam beberapa kitab itu disebutkan ayat yang diselipkan. Karena ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang puasa. Ayat sesudahnya juga tentang puasa. 183 itu tentang puasa, 184 juga tentang puasa, 185 juga tentang puasa. Nah, 186 ini agak beda temanya. Terus 187 itu yo tentang puasa lagi. Yang mengatakan kalau 187 itu ukhilalakum lailatal siyam rofasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan itu berkumpul dengan istrimu itu, itu singkatnya. Guna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, mereka itu adalah laksana pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Masih dalam suasana Ramadan. Nah, 186 itu seperti apa istilahnya? Diselani. Intro aja saya. Ya, intro tentang apa itu jawaban Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, katakanlah wahai Muhammad, ini qorib. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Nah, di ayat lain itu ada juga ada yang mengatakan Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya, itu juga ada. Ini untuk menggambarkan bahwa kedekatan Allah kepada hambanya itu sangat dekat. Nah, kalau orang dulu itu ada yang mengira Allah itu jauh, maka dia kalau memanggil bengok-bengok supaya kerumun. Ada juga yang menganggap ekstrim. Ekstrim jadinya melampaui batas. Allah itu sudah menjiwa dengan dirinya.
manunggal. Namanya manunggal itu kawula Gusti. Itu ya keliru. Ya kalau wajar aja didengar atau ajaran dari ada yang ulama juga mungkin yang mengajarkan tentang ma'rifatullah itu sudah menyatu dengan hamba. Kalau sudah menyatu dengan hamba terakhirnya akal. Berarti paling akhir itu yang paling selamat itu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi, sunnah Nabi. Umpamanya uang ini merasa luwih cedhak karo Gusti Allah itu kira-kira luwih cedhak dibanding Nabi. Nabi itu mesti hamba Allah pilihan dan paling dekat kepada Allah. Maksud dijamin masuk surga. Beliau masih sholat, masih sedekah, masih puasa, masih amal ma'ruf nahi mungkar. Wis dijamin masuk surga. Karena sudah dijamin masuk surga, misalnya enggak sholat, enggak sedekah, enggak puasa, sudah masuk surga nanti. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat. Maka kita sebagai hambanya masih jauh daripada tingkatannya daripada Nabi. Nah, meneladani apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, kadang ngaku jadi wali. Yang wali itu rakalat. Jadi kiai Jogja rakalat. Nah, ini menyalahi sunnah. Nah, dikatakan tadi, nek aduh bengok-bengok, nek tetap malah aliran salah mau manunggal itu salah semua. Yang penerjemahannya itu walaupun kamu itu dekat kepada Allah, tetapi harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi tetap poso, tetap salat. Kalau malam hari malah wajib, kalau Nabi itu sholat malam. Nah, kalau kita kan sunnah, tahajud sunnah. Orang Islam biasanya tergope tahajud menek poso. Baru poso itu berapa? Ya, bangun malam jarang. Oh, jadi katakan kalau sudah salah kali berarti kami, Pak ini korip. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Terus poin kedua yang lebih penting lagi, dikatakan di sini ini harus hati-hati kita menafsirinya. Ujibu dakwatan dai idza da'ani. Ujibu dakwatan dai, ujibu dakwatan dai idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang bermohon apabila dia bermohon kepadaku. Atau aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Terus singkat kata, pokoknya Allah itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Jadi apa yang kita minta, Allah akan kabulkan. Uji budawat dai apabila dia meminta kepadaku. Nah, tapi Allah menjelaskan agar supaya permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah. Itu ada lanjutan ayat tadi sangat jelas di sini disebutkan. Tasdibuli itu diterjemahkan hendaklah mereka memenuhi kewajibannya kepadaku, memenuhi perintahnya kepadaku. Jadi kewajiban itu kita penuhi, maka yang kita minta akan diberi oleh Allah. Harus dituntun apa itu? Tasdibuli. Artinya yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kewajiban kita penuhi. Itu mesti dikabulkan. Kok kita angel ya menangkap saya kasih contoh ya. Ini bapak ibu punya anak tiga. Anak pertama dia bermohon, berdoa, berharap jadi tentara.
Maka kewajiban orang tua itu kewajibannya apa? Kewajibannya menyekolahkan anak tadi di sekolah tentara. Itu nek mengko lulus mesti jadi tentara gitu maksudnya. Kewajibannya dipenuhi. Orang mungkin sekolah tentara baru lulus jadi hakim, nggak ada mungkin lah itu. Nggak mungkin. Maka penuhi kewajibanmu. Kewajiban apa? Kewajiban untuk terkabulnya permohonan kamu. Anak pertama sekolahnya dengan tentara. Ya lulus jadi tentara. Anak keduanya kalau pinter dikehendaki dimohonkan kepada Allah menjadi dokter. Nah, kewajiban orang tua menyekolahkan anak-anak tadi ke pendidikan dokter. Terus diragati nanti rampung, nak lulus mesti jadi dokter. Karena apa? Permintaannya dia anaknya kedua jadi dokter. Kewajibannya dipenuhi supaya anaknya jadi dokter, lulus jadi dokter. Nah, anak yang ketiga, misalnya pengen jadi polisi, ya. Sekolahkan ke sekolah polisi. Lulus mesti jadi polisi, kewajibannya dipenuhi. Nah, bapak-bapak selama ini memenuhi kewajiban atau tidak kepada anaknya untuk pengen jadi opor. Nah, biasanya ya orang konsen tak aja kalau jadi opor terserah kuliah ya kuliah umum jurusannya ngendi lalu ini sumben gue jadi misalnya pengen jadi pegawai negeri lalu ada pendaftaran PNS daftar kalau persyaratannya dipenuhi mesti jadi pegawai negeri. Artinya ya itu tesnya lulus, kualifikasinya, terus syarat-syarat yang lain, terus itu mesti jadi pegawai negeri. Jadi yang diminta itu kewajibannya dipenuhi, nah, itu dijamin oleh Allah. Masa Allah istilahnya itu tidak memenuhi apa yang dikatakan. Dikatakan uji tidak watas jai dada adil. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, sebaliknya berdoa kok kewajibannya sudah dipenuhi ya tidak akan dikabulkan. Berdoa mudah-mudahan anak saya jadi dokter. Ini anak sekolah ke. Nah, tidak mungkin jadi dokter aduh gitu. Jadi ini memohon supaya anaknya jadi militer, jadi tentara. Ini orang di sekolah ke tentara. Ini tidak mungkin walaupun istilahnya cuma nanti duet. Orang bakal dikabulkan oleh Allah karena apa? Tidak dipenuhi kewajibannya. Maka penting kita pahami yang itu tadi apa itu penuhi dulu kewajibanmu kepadaku. Uji budak watas tidak ada ahli payah tadi buli maka penuhilah kewajibanmu. Nah, biasanya orang Islam itu banyak yang tidak mengerti masalah ini. Sebenarnya kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan keduniaan itu Allah bukakan untuk semuanya. Terbuka untuk kamu capek. Terus mau pengen jadi apa saja anak-anak kita itu ya terbuka kesempatannya. Orang tua juga ngarahkan ngeragati. Ngarah ketok ning ngeragati ya jadi. Ngeragati tok ora kayak pengarahan ya jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, saya tadi budi tadi penting untuk kita penuhi. Terus dituntut lagi oleh Allah. Barangkali nanti setelah dia jadi orang sukses, lupa kepada Allah, setelah jadi orang yang berhasil meninggalkan sholat, telah menjadi orang yang apa itu lebih daripada teman-temannya, sifatnya terus jadi sombong, maka Allah dalam ayat itu juga membimbing kita agar tidak lepas daripada nilai-nilai keimanan tadi.
Setelah Allah firmankan fa'alat tajibuni, terus ditutur lagi wal yu'minu bi. Dan tetaplah kamu beriman kepada Allah, beriman kepadaku wal yu'minu bi. Supaya apa? Ditutup dalam ayat tadi. La'alakum ya sudun. Supaya kamu tetap beriman kepadaku dalam keberhasilanmu di urusan dunia itu tidak menjadikan kamu lupa diri. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu cenderung lupa dirinya itu lebih besar. Kesombongannya nanti akan muncul kalau dia tidak beriman kepada Allah. Maka diweling oleh ayat itu wal yu'minu bi. La'alakum yasudun agar kamu tetap berada dalam kebenaran. Orang kalau sudah senantiasa berada dalam kebenaran itu tentu akan terbimbing terus oleh Allah dalam hidupnya tadi. Dalam hidupnya akan terbimbing oleh Allah. Menjadi apa saja dia tidak pernah lepas kontrol istilahnya. Tidak pernah lepas kontrol. Menjadi hakim yang akan adil dalam mengadili satu perkara. Menjadi guru ya akan mendidik murid-muridnya tadi menjadi pintar. Menjadi pintar dan tidak sombong juga. Guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Menjadi dokter itu kalau dokter atau mantri itu disertai dengan iman. Ada di dalam dirinya itu dia melayani pasiennya tadi dengan penuh kelembutan, penuh cinta kasih. Nah, kalau dokternya itu bagus itu atau mantrinya bagus itu ada pasien datang ke sana itu lagi mendengar sapaannya, mendengar tutur katanya itu sudah mengurangi separuh dari sakitnya. Besok nek dokternya pasiennya bisa tambah nemen, gitu Pak Isa deh, tambah nemen. Oke, dibedari sana, para nyuntek domes dibutuhkan, malah jadi malah medeni, nanti mau disuntik urat-uratnya kaku-kaku, malah jerit-jerit. Nah, ya satu ketika ada anak yang mau disuntik, malah muncul ketenteng gokong. Saya kan dulu juga pernah sekolah perawat, tadi sampai sekarang itu masih punya teman-teman perawat itu nggak cerita yo, menunggu cocok. Bandeng pasien wedi itu katanya ada yang suntik itu pulang terus domes, sepet lagi, sepet jalurnya itu nempel dengan doro sepetnya ucul. Itu karena rasa takut. Tapi kalau dirayu, diajak tutur kata, terus tidak omong-omong, terus kesentuh, sebelus-sebelus, itu rasa-rasa. Kalau sedih kok. Tapi di beden-beden kan, lepas ada dua lagi, wah, ditutup karena kesisan. Kalau saya pernah pengalaman itu, Pak Isan dulu, kenapa itu? Itu ngabuh tuh. Enggak ini. Ya, apa ada urat-urat apa ini? Asam urat. Ada ya asam urat. Asam urat itu kan ada dulu mari. Untuk kesenggol apa ya lorot kan. Kalau tak urus deh. Urus deh. Sing urus dikira aku batibo, betul apa batibo. Wah ini berarti ini uratnya betul enten sing awak ini ya kalau itu kan ana sebelah kan uratnya. Ini betul sagu kula. Yo omong terus terang. Rasaku, ada tak bawa ke dokter bukan spesialis, dokter tua dengan pengalaman, dokter cekok. Tapi agak itu. Wah, sakit itu. Waktu dokter ini yang terjadi. Wah, tua waktu
Apa kuwi gak patek sopan iki ubate mandi. Sing pasare antri-antri wae ya. Manggere romokan itu dimotok ditutup nek lawange. Jadi berapa fase itu ke sana. Itu paling orang nganggo pembantu, orang nganggo administrasi, tapi status tapi anu. Pasien mlebu terus saya di ingeti nggon jempol sikil kuwi. Loro. Ini Pak ya ditore nggon jempol sikil ditutuke. Wah samuran kok. Anu, mengurut suntik ya. Ora ada gula apa langsung menutup suntik ya. Suntik harus dia apa loh, senior atau senior. Senior suntik. Bokong saya waktu itu di kiwo, suntik bokong tangan sing sakit kiwo itu Pak, yuk tinjau suntik lagi. Bokong loro suntik itu. Wes, enggak. Kayaknya aku cuma kalau ngatake obat atau anu. Terus orang tanya, itu mal, satu murah-murahan. Agak murah-murahan. Kedua murah-murahan satu. Saya satu tuh di kantong gitu. Jadi, nopo jadi apa yang di kantong ya Pak? Dia laki bawa ke pasar ya. Terus di kantong gitu. Berarti itu diubi. Berarti itu kayak apa Pak? Kuri nopo dia. Kuri dia nopo dia. Urinol. Nah, ini termasuk ada lagi beberapa. Jadi saya sampai rumah itu, tudul dan sampai atau berada ini sesuai mari kena obat minton. Itu karena dokter sudah pengalaman, obat apa ya. Nah itu walaupun medeni ini obat ini mandi gitu, tapi mandi, berarti karena apal itu. Maka itu tadi apa itu masalah yang berkaitan dengan permohonan kita. Kalau kita sakit juga permohonan sembuh, lah kewajiban kita untuk berobat. Nah, itu. Terus berarti pasti mesti mari. Nah, kalau kita tiba neng urut, awal jalan loro wis apal, keroi, namanya upaya. Nanti meminta sesuatu kepada Allah itu harus lambari upaya-upaya yang berkaitan dengan permintaan kita. Penuhi kewajiban ini. Al-yak tajibuli. Masuk minubi. La'alakum ya. Supaya kita tetap terkontrol di dalam keadaan iman kita. Nah, iman itu harus kita jaga. Jangan sampai waktu miskin, waktu melarat, imannya kuat, lalu jadi wong sugih. Imane jadi tentu karena sudah jadi orang kaya tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada sesama, ini juga baru besar. Kita bagaimanapun hidup kita itu membutuhkan orang lain. Sejak lahir sampai mati. Mati itu butuh orang lain untuk mengubur, untuk menyolatkan, untuk memandikan, untuk mengkafani itu masih butuh orang lain. Ini supaya kita bisa menyadari. Jadi saya tekankan di sini bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta dengan syarat kalau kita memenuhi kewajiban kita. Kewajiban kita itu kita sesuaikan dengan apa yang kita minta. Pasti dikabulkan. Allah tidak mungkin menjanjikan sesuatu yang kosong. Dikatakan di dalam ayat itu sudah sangat jelas nanti diikuti kata demi kata dari ayat itu tuntunan dari kita. Maka kalau kita sering gagal dalam usaha, gagal dalam pendidikan, nah itu mungkin juga belum terpenuhi kewajibannya. Terus jadi dipenuhi kewajiban ini perasaan yang jalan, ya itu namanya juga perjalanan hidup. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok, kadang-kadang lantar, kadang-kadang sendat-sendat dalam mencapai hasil yang kita tuju. Ini dalam hal ini ya, kami berharap
seluruh warga pengajian Bandasari senantiasa sehat, senantiasa berusaha dalam rangka mencapai apa yang kita minta. Dan kalau usaha yang kita minta itu kita sertai dengan kewajiban, itu pasti banyak berhasilnya. Jangan sampai kita cuma meminta, cuma berdoa, tapi tidak kita ikuti dengan usaha. Doa dengan usaha penting mana? Doa ya penting, usaha ya penting. Karena kalau orang cuma mengandalkan usaha tanpa doa, itu ya rada sombong. Tapi orang berdoa saja tanpa usaha, itu males. Males. Zaman Khalifah Umar itu ada seorang pemuda yang gaweane zikir atau berdoa di masjid, walaupun jam 10 siang, jam 12 siang doa di masjid. Oleh Khalifah Umar malah semacam diusir. Allah tidak akan memberi kamu rezeki dari langit. Kamu harus bekerja. Jam 10, jam 11 dungo di masjid. Ini wayahe usaha. Maka harus berusaha untuk mendapatkan rezeki. Zaman Nabi juga ada yang terus ditanya, lah mencukupi butuh sopo, makanya dicukupi saudaranya, pakaian saudaranya, itu malah dikatakan yang mencukupi itu lebih baik daripada yang dicukupi tadi. Itu tidak ada males-malesan dalam hidup. Nah, kita kalau pas bekerja dengan keras. Kalau pas beribadah dengan tekun. Kalau zaman sahabat itu digambarkan itu kalau malam seperti rohid. Kalau siang laksana penunggang kuda yang gagah berani. Artinya menggambarkan nek bengi itu ibadah khusyuk, nek awan nyambut gawe mempeng. Mempeng itu digambarkan seperti penunggang kuda yang penunggang kuda yang terampil. Kalau malam seperti rohib itu pemuka agama Yahudi. Jadi kusuk alim-alim kalau malam dengan kegiatan malamnya. Nah, ini kalau kita cermati, mudah-mudahan kita termasuk di situ. Pas nyambut gawe nemen, nyambut gawe tenanan, pas ngaji dengan tekun. Mendalami isi kitab suci dengan tekun. Walaupun sudah bergelar sarjana, tapi tetap mendalami kajian-kajian Quran Sunnah. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi warga Sabang yang sekarang menyimak kajian ini. Ada kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklumi. Semoga bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Dari Pak Isan sama pengurus ada pengumuman enggak? Tidak ada. Mungkin cukup. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.